Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD, Bapak Rinaldo SPD IPD. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menemukan pada presentasi pada siang hari ini. Selawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul konsep dasar awal perkembangan IPS di Indonesia, ya kan? Di sini saya Siva selaku moderator. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok saya. Saya Ami sebagai pemateri. Saya Sri sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi yang pertama tentu saya sendiri akan menjelaskannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan awal perkembangan IPS. Nah, jadi IPS itu sebenarnya bukan satu ilmu saja, tapi gabungan dari beberapa ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Jadi makanya IPS ini penting karena dia membahas kehidupan manusia dalam masyarakat secara luas. Tujuan dari IPS ini sendiri bukan cuma supaya siswa itu tahu teori, tapi lebih ke bagaimana siswa itu bisa berpikir kritis, peduli dengan lingkungan sekitar, dan juga bisa berinteraksi dengan baik di kehidupan sehari-hari. Perkembangan awal IPS yang pertama itu sebelum kemerdekaan. Nah, jadi sebelum kemerdekaan itu pelajaran IPS ini masih terpisah-pisah. Contohnya sejarah, geografi, dan terakhir ilmu bumi. Tujuannya itu untuk kepentingan penjajah, menyiapkan tenaga kerja, bukan untuk pemahaman sosial. Dulu IPS itu belum ada, masih dipisah-pisah dan tujuannya bukan untuk kita, tapi untuk keperluan penjajah. Yang kedua, setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, mulai dari perbaikan sistem pendidikan. Materi sosial masih juga terpisah, tetapi sudah mengarah ke nilai kebangsaan dan juga menanamkan semangat nasionalisme. Setelah merdeka, pendidikan itu diperbaiki dan mulai diarahkan untuk kepentingan bangsa sendiri. Yang ketiga, kurikulum 1968. Materi mulai disusun lebih sistematis dan sudah ada pengelompokan ilmu sosial. Di sini sudah mulai rapi dan sudah mulai lebih terarah dan mulai fokus ke pembentukan karakter bangsa. Yang keempat, kurikulum 1975. IPS mulai resmi jadi mata pelajaran serta menggabungkan beberapa ilmu sosial dan pelajaran berbasis tujuan. Ini titik penting karena IPS ini sudah resmi diajarkan sebagai satu mata pelajaran. Itulah penyampaian materi pertama dari saya. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yang cantik ada di sebelah kiri saya, Sri Sulastri. Kepada Sri Sulastri kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu tentang perkembangan kurikulum ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Sejak pada tahun 1994 hingga sampai pada kurikulum 2013. Kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini dilakukan agar pendidikan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman. Mata pelajaran ilmu pengetahuan juga mengalami perubahan dalam isi, cara mengajar, dan tujuan pembelajaran. Nah, dari kurikulum ilmu pengetahuan sosial pada tahun 1994, pada tahun ini yaitu kurikulum merupakan penyempurnaan kurikulum.
Nah, kurikulum sebelumnya, kurikulum ini yaitu seperti mapel sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Nah, yaitu ciri utamanya yaitu ada berupa pelajaran susun secara terpadu, yaitu materi sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi ini dipelajarkan secara bersama-sama. Misalnya mempelajari tentang penduduk, siswa bisa mempelajari tentang wilayah, kegiatan ekonomi, dan kehidupan masyarakat sekaligus dalam menjadi satu materi pelajaran. Yaitu yang kedua itu suplemen kurikulum tahun 1999. Yaitu yang kedua, Indonesia ini mengalami masa reformasi. Terjadi banyak perubahan dalam bidang politik, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah membuat suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini baru sebelumnya, tapi tambahan penyempurnaan. Dari kurikulum 1994. Nah, adapun ciri-ciri utamanya, fokus utamanya itu menyesuaikan keadaan masyarakat pada masa itu. Menyesuaikan pada keadaan masyarakat pada masa itu. Nah, yang kedua yaitu contohnya ciri utamanya yaitu menanamkan nilai kebangsaan dan demokrasi. Siswa mulai dikenakan pentingnya kebebasan pendapat, menghargai perbedaan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang ketiga yaitu kurikulum berbasis kompetensi yaitu KBK pada tahun 2004. Nah, kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 merupakan perubahan besar. 2004 merupakan perubahan besar. Nah, dalam dunia pendidikan, jika sebelumnya pembelajaran lebih menekankan banyaknya materi, maka pada kurikulum ini yang lebih penting adalah kemampuan siswa setelah belajar. Artinya, siswa tidak hanya menghafal isi buku, tetapi harus memiliki kemampuan nyata. Adapun ciri utamanya yaitu pertama menekankan kepada kemampuan siswa. Siswa harus mampu memahami, menjelaskan. Kemudian itu menjelaskan dan memahami. Dan adapun yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu yang disebut yaitu KTSP pada tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Pada kurikulum ini, sekolah diberikan kewenangan lebih besar untuk menyusun sebuah pelajaran secara mandiri. Artinya, setiap sekolah dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan keadaan daerah masing-masing. Nah, yaitu ciri utamanya dalam kurikulum KTSP ini pada tahun itu, pertama yaitu sekolah lebih mandiri. Sekolah dapat menyusun pembelajaran dengan kondisi secara sesuai dengan kondisi sekolah atau daerah masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum K13 pada tahun 2013. Kurikulum tahun itu dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada kurikulum ini, siswa tidak hanya dituntut untuk pintar secara akademik, tetapi juga harus memiliki karakter baik. Nah, adapun ciri utamanya pada tahun K13 menyeimbangkan 3 aspek penting, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kelebihan dari kurikulum K13 yaitu siswa menjadi lebih aktif dan tidak hanya belajar hanya belajar teori. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada
kita Sri Basri telah menyampaikan materi kedua. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara kita Rahmi. Kepada Rahmi, silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, di mana materi ini yaitu faktor-faktor perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki faktor, alangkah baiknya kita memahami atau mengetahui apa itu faktor. Nah, faktor di sini adalah suatu penyebab ataupun yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Nah, di sini perkembangan kurikulum IPS di Indonesia itu tidak terjadi begitu saja, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor pentingnya. Faktor yang pertama, yaitu faktor politik dan kebijakan. Nah, di mana faktor politik dan kebijakan ini adalah kurikulum IPS ini sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, dikarenakan IPS ini berkaitan dengan pembentukan karakter warga negara. Jadi, saat pemerintah berubah, kurikulum pun ikut berubah. Contohnya, pada zaman Orde Baru pada tahun 1996 sampai 1998, zaman ini mendukungkan pemerintah. Di zaman ini siswa lebih banyak menghafal dan berfokus pada hafalan, tidak berfokus pada materi. Dan contoh yang kedua, setelah reformasi, di mana materi IPS ini lebih terbuka dan siswa diajar berpikir kritis dan melihat berbagai sudut pandang. Nah, pada inti faktor politik dan kebijakan ini, arah politik ini menentukan isi dan tujuan IPS. Dan selanjutnya yang kedua, faktor perkembangan IPTEK. Yang kedua, faktor perkembangan IPTEK. Di mana faktor perkembangan IPTEK ini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, pada penyebab perkembangan ini terjadi, ilmu teknologi ini bisa membuat kurikulum IPS harus terus diperbarui supaya tetap relevan. Contohnya, dulu belajar IPS hanya berfokus pada buku, dan sekarang bisa melalui pakai internet ataupun video dan media digital. Dan contoh yang kedua, munculnya materi baru seperti literasi digital dan juga penggunaan media sosial mulai dan diajarkan. Dan contoh yang ketiga, daripada faktor IPTEK, guru harus mengajar tidak berfokus lagi ke materi ceramah, tapi juga bisa menggunakan metode diskusi, problem solving, dan lain-lainnya. Nah, pada intinya IPTEK ini membuat IPS lebih modern dan interaktif. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor globalisasi. Di mana faktor globalisasi ini dibutuhkan pada kebutuhan abad ke-21, di mana penyebabnya adalah karena dunia sekarang sudah modern ataupun global, di mana siswa sekarang harus punya kemampuan untuk bersaing dan bisa beradaptasi secara internasional. Contohnya di sini yaitu siswa bisa belajar tentang isu-isu global seperti perubahan iklim dan ekonomi di dunia ini. Dan contoh yang kedua, bisa ditekankan kemampuan 4C, di mana kemampuan ini ada critical thinking, di mana critical thinking adalah berpikir kritis. Dan yang kedua,
creativity. Creativity. Di mana artinya yaitu kreativitas. Kreativitas. Dan yang ketiga yaitu communication. Communication. Yaitu komunikasi. Dan yang keempat, collaboration. Yaitu kerjasama. Nah, pada inti faktor globalisasi pada abad ke-21 ini, di mana IPS ini juga mencapaikan siswa jadi warga negara yang lebih global, bukan hanya menjadi warga negara yang lokal saja. Dan faktor yang keempat, sosial dan budaya. Faktor yang keempat, sosial dan budaya. Di mana faktor yang keempat ini bisa menyebabkan Indonesia ini itu beragam. Jadi kurikulum IPS ini harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan kondisi budaya dan masyarakat. Contohnya, materi yang disajikan tentang keberagaman suku dan budaya Indonesia. Dan contoh yang kedua, bisa juga dengan membahaskan nyata seperti kemiskinan, pengangguran, dan urbanisasi. Nah, urbanisasi di sini yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan yang ketiga yaitu mengajarkan sikap toleransi dan persatuan. Nah, pada intinya, faktor yang keempat ini IPS harus disesuaikan dengan kehidupan nyata masyarakat. Dan faktor yang kelima, faktor evaluasi penelitian pendidikan. Evaluasi penelitian. Pendidikan. Dan faktor yang kelima yaitu faktor evaluasi penelitian pendidikan. Di mana pada faktor ini kurikulum selalu diperbaiki. Nah, berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian supaya lebih efektif. Contohnya, yang pertama, kurikulum lama terlalu banyak kehafalan, maka digantikan dengan menjadi kompetensi, yaitu KBK 2004. Dan yang kedua, KTSP 2006. Nah, dikarenakan kurang merata kualitasnya, jadi diperbaiki kurikulum K13. Dan pada intinya, pada inti faktor evaluasi penelitian pendidikan ini, perubahan kurikulum dilakukan supaya pembelajaran ini lebih efektif dan tidak monoton lagi. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan IPS di Indonesia ini mengalami perkembangan dari awal pembelajaran ini berbasis hafalan menjadi lebih ke menekankan pemahaman, berpikir kritis, dan juga keterampilan sosial. Nah, seiring perubahannya kurikulum, tujuannya untuk menyesuaikan kebutuhan zaman dan membentukkan warga negara yang cerdas serta peduli sosial. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara kita ini telah menyampaikan materi terakhir. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 5. Semoga apa-apa yang telah disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.